Coba deh kita pikirin, pendidikan itu sebenarnya tentang apa sih? Apa cuma soal menghafal materi dan dapat nilai bagus? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar? Nah, di Indonesia ada sebuah gagasan yang super menarik yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Namanya Pancacinta, sebuah konsep pendidikan yang berpusat pada hati. Kedengarannya mungkin agak gimana gitu ya, agak idealis. Tapi ini pertanyaan yang serius loh. Emangnya bisa? Seluruh kerangka belajar di sekolah itu dibangun di atas fondasi bernama cinta. Yuk kita coba bedah barang-barang konsep ini. Eits, tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan sekedar wacana atau ide manis di atas kertas. Secara resmi, namanya adalah Kurikulum Berbasis Cinta, atau disingkat KBC. Dan ini beneran ada, jadi bagian dari kebijakan resmi lewat keputusan Menteri Agama. Jadi, bisa dibilang ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang dirumuskan dengan sangat serius. Nah, jantung dari kurikulum berbasis cinta ini adalah konsep yang kita sebut Pancacinta. Sesuai namanya ya, panca itu artinya 5. Jadi ada 5 pilar cinta yang menjadi fondasi dari keseluruhan kurikulum ini. 5 pilar ini tuh bukan sekedar daftar biasa loh. Kelimanya dirancang untuk saling terhubung, membentuk sebuah pendidikan yang utuh, yang gak cuma ngasah otak, tapi juga benar-benar membentuk karakter. Penasaran apa aja? Mari kita lihat satu persatu, mulai dari yang pertama. Oke, pilar yang paling dasar yang jadi fondasi spiritual dari semuanya adalah cinta yang sifatnya vertikal, ke atas. Pilar pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal memperdalam ritual-ritual keagamaan, ada makna yang lebih dalam dari itu. Nah, di sini nih kata kuncinya, kesadaran hati. Jadi penekanannya itu bukan pada kewajiban formal, tapi lebih ke pemahaman tulus yang tumbuh dari dalam diri. Gimana caranya meneladani akhlak yang baik sebagai wujud nyata dari keyakinan kita. Keren kan? Dari fondasi spiritual tadi, cinta ini kemudian diperluas ke dua ranah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dunia pengetahuan dan alam di sekitar kita. Di sini kita bisa lihat ada dua cabang cinta yang saling melengkapi. Yang satu arahnya ke dalam, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu intelektual. Satunya lagi arahnya keluar, membangun rasa tanggung jawab kita terhadap alam semesta. Pilar kedua, cinta kepada ilmu. Wah, ini menarik banget, karena tujuannya adalah mengubah cara pandang kita terhadap belajar. Jadi bukan lagi soal, waduh, besok ujian apa ya yang harus dihafal? Kutipan ini benar-benar ngejelasin pergeserannya. Ilmu itu dilihat sebagai sebuah anugerah yang bisa memperkaya diri kita, bukan cuma alat transaksional buat dapat nilai bagus atau selembar ijazah. Tujuannya jelas, mencetak pembelajar seumur hidup yang punya rasa penasaran yang tulus. Sejalan dengan cinta pada ilmu, pilar ketiga adalah cinta kepada lingkungan. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar pelajaran biologi di kelas atau ikut-ikutan acara tanam pohon. Kata kuncinya di sini adalah amanah. Ini nunjukin kalau lingkungan itu adalah sebuah kepercayaan yang dititipkan kepada kita. Pandangan ini secara fundamental mengubah hubungan kita loh, dari yang tadinya mungkin cuma jadi pengguna alam, jadi penjaga dan pelindungnya. Oke, dari spiritual, intelektual, dan ekologis, sekarang kita masuk ke ranah sosial. Dua pilar terakhir ini adalah tentang gimana cara kita berhubungan dengan diri kita sendiri, orang lain, dan juga bangsa kita. Pilar keempat ini punya alur yang logis banget. Cinta kepada diri dan sesama manusia. Konsepnya itu dimulai dari dalam. Jadi kita perlu belajar dulu untuk menghargai dan mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat. Alurnya indah banget kan? Dari rasa percaya diri yang sehat, barulah bisa tumbuh empati dan kepedulian yang tulus kepada orang lain. Jadi, cinta pada diri sendiri di sini itu bukan egoisme ya, tapi justru jadi fondasi buat membangun masyarakat yang saling peduli. Dan pilar kelima, yang melengkapi lingkaran panca cinta ini, adalah cinta kepada tanah air. Tapi penting banget nih untuk digarisbawahi. Ini bukan soal nasionalisme yang sempit atau buta. Definisinya justru sangat modern dan inklusif. Cinta tanah air di sini diwujudkan lewat tindakan-tindakan nyata, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan berkontribusi aktif untuk kemajuan. Ini tentang aksi, bukan sekedar retorika. Oke, konsepnya bagus. Kelima pilar cinta ini kedengeran ideal banget. Tapi, pertanyaan besarnya, gimana cara menerapkannya di tengah kesibukan sekolah? Gimana caranya biar ini nggak cuma jadi pajangan poster di dinding kelas aja? Nah, ternyata penerapannya dirancang lewat 3 jalur utama. Nilai-nilai ini nggak diajarkan sebagai satu mata pelajaran terpisah, tapi diintegrasikan ke dalam segalanya. Mulai dari pelajaran inti kayak matematika atau bahasa, kegiatan kokurikuler kayak ekskul, sampai yang paling penting, dihidupkan dalam budaya dan interaksi sehari-hari di sekolah.
Pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu tujuan utama, membuat pengalaman belajar jadi lebih nyambung dengan kehidupan nyata para siswa. Biar pendidikan itu nggak terasa terpisah dari dunia mereka, melainkan jadi sesuatu yang utuh, punya konteks, dan benar-benar punya makna. Penjelasan kita kali ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tentang pendidikan itu sendiri. Apa sih tujuan utamanya? Apakah cuma sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu membentuk manusia yang utuh secara karakter dan hati? Nah, konsep Pancacinta ini menawarkan salah satu jawaban yang sangat berani untuk pertanyaan besar itu.